Nah, Bang Ali kan walaupun Bang Ali ini masih training, berarti kan Bang Ali karena Bang Ali udah ngelihat situasi di asrama, otomatis Bang Ali juga punya oh gue pengen nanti kalau mau jadi ketua asrama, gue harus punya metode untuk mendidik anak-anak. Kira-kira Bang Ali punya nggak metode itu? Nah ini juga sama nih. Nanti ini ya, saya ini belajar. juga, ya Bang Barok. Ya, ini pertanyaan juga harus diin. Apa mungkin ini dulu kali yang mau jawab? Apa mau langsung? Beliau dulu kayaknya. Ya, enakan dia dulu ya. Karena ini orang pengalaman sih. Iya. Karena kan punya jam terbangnya terbangnya lebih tinggi. Bener. Menurut Abang gimana? Ya oke sih emang. Kalau menurut saya begitu. Jadi begitu ya, Pak? Kayaknya saya belum ngomong. Nah, jadi kurang lebih seperti itu kira-kira, Bang. Iya. Apa gimana ya? Enggak paham saya. Pertanyaannya apa, Bang Rais? Buset. Metode mendidik anak seperti apa kira-kira yang diterapkan di sana? Jadi begini, Bang Rais. Nih kita serius dulu ya. Iya, serius. Ya, kurang lebih kira-kira seperti itulah. Apabila kita mungkin masing-masing abi-abi di asrama ya, mungkin punya cara penerapan atau metode berbeda-beda. Tapi kan kita lihat juga dari situasi kondisi yang ada di asrama kita nih seperti apa, karena kan kita yang paling tahu, yang lebih tahu lah, dalam arti karena kita penanggung jawabnya, Bang Rais. Nah, oleh sebab itu maka metode yang saya terapkan ke anak-anak nih masing-masing ini berbeda-beda, Bang Rais. Karena kalau kita sama ratakan antara usia TK, SD, SMP, SMK, nggak bakal ketemu. Ya. Nah, jadi pola penerapannya seperti apa? Untuk yang TK dan SD, bagaimana cara mereka untuk bisa kita kasih contoh. Dalam arti, ya Rasulullah juga kan mengajarkan dengan contoh ya. Nah, kita kasih contoh itu seperti apa? Misalkan, kita suruh, hei kamu nyapu. Padahal dia cara nyapu pun nggak tahu. Nah, bagaimana caranya? Kita ajari dulu. Misalkan nama dia Nur ya. Nur, kalau kamu menyapu, nih sapu seperti ini. Apabila kamu lihat ada sampah atau misalkan ini, kita ajarkan. Kita ambil sampahnya, kita buang. Mereka kan lihat nih. Ada nasi nih bekas makan atau apa, misalkan namanya anak-anak kan makan mungkin masih berserakan. Kita sapu. Nah, makin lama terbentuk di pola pikir mereka untuk ternyata kalau ada sampah kita harus ambil ya. Ada nasi kita harus pungut atau kita buang ke tempat sampah. Kira-kira seperti itu kita kasih contoh dulu mereka, Bang Rais. Otomatis nanti akan terbangun bagaimana cara mereka berpikir, menerapkan di kehidupan mereka. Begitupun dengan cara sholat ibadah ya. Misalkan mereka mau sholat, kan nggak ada anak yang kalau nggak diajarkan cara sholat tahu dia cara sholat. Harus diajarkan dan dengan contoh, bukan hanya kita ajarkan tapi tanpa praktek. Nah, oleh sebab itu kita kasih contoh. Kalau kita mau ngasih contoh ya, kita perlihatkan, kamu ada kan temannya yang lebih tua. Kamu kalau mau sholat lihat kakaknya, mungkin yang SMP, usia SD ngeliat yang SMP gitu kan. Nah, yang SMK juga bisa dilihat cara sholatnya gimana. Nah, kamu bisa nggak ikutin seperti mereka? Kalau kamu ada yang nggak ngerti, tanya sama Abi. Nah, nanti bacaannya akan Abi ajarkan. Bagaimana caranya? Kita tuliskan dulu pakai Latinnya. Kan belum bisa mungkin bahasa Arab langsung kan? Dengan Latinnya bahasa Indonesia tapi bunyinya Arab gitu. Nah, pelan-pelan mereka hafalkan. Lama-lama akhirnya akan bisa dan terbiasa. Karena kan semua yang terbiasa diawali dari semua yang bisa diawali dari terbiasa dulu. Bisa kena biasa. Jadi kira-kira seperti itu. Dan kalau yang SMP atau SMK lebih ke arah kita bagaimana menerapkan kedisiplinan yang membangun gitu, Bang Rais. Dalam arti gini, karakter disiplin itu enggak sekonyong-konyong atau misalkan ujuk-ujuk dia bisa langsung disiplin. Tahu-tahu jam segini harus ngapain enggak bisa. Itu pola penerapannya juga nggak bisa sebentar itu, Bang Rais. Tapi dengan continue ya, terus jangan sampai berhenti atau lelah untuk mengajari terus masalah kedisiplinan. Otomatis nanti mereka akan terbiasa sendiri. Jam segini harus ngapain ya, harus piket misalkan, atau harus makan. Nggak apa-apa kita di awal mengajarkan, mungkin ada yang
cerewet mungkin atau ada yang apa, ya nggak apa-apa. Tapi cara kita memang seperti itu harus dengan membangun kedisiplinannya, begitu Bang Rais. Nanti lama-lama dia sudah tahu nih, nggak perlu kita bunyikan bel atau alarm untuk harus apa, sudah tahu, terbangun. Nah itu biasanya terjadi di anak-anak yang sudah usia tahunan di asrama, gitu Bang Rais. Ini kalau Abang Ali gimana nih? Kira-kira nanti untuk kedepannya, kalau Abang Ali memang oke menjadi ketua asrama, kepala asrama. Iya baik Bang Rais ya. Jadi kan selama training kan saya juga banyak merenung ya, banyak berpikir, banyak juga diskusi sama istri kira-kira cara yang paling bagus untuk mendidik anak-anak ini seperti apa gitu. Jadi setelah saya kemudian banyak berdiskusi, saya langsung berpikir bahwa sepertinya cara yang paling bagus itu adalah bagaimana kita membangun chemistry dengan anak. Ya, karena kan yang kami tangani sekarang kan usia yang paling tua itu kelas 1 SMP dengan SD kelas 4. Dan kalau kami perhatikan itu dari segi tinggi badannya juga tidak begitu beda gitu. Kemudian dari segi kedewasaan juga tidak terlalu jauh berbeda juga gitu. Artinya mirip-mirip lah perlakuan kepada mereka berdua ini. Ya jadi setelah itu kan kita semua tahu bahwa yayasan juga sudah punya kriteria tersendiri, misalnya mereka juga punya item-item yang harus ditanamkan kepada anak atau nilai-nilai apa yang harus mereka tahu, yang harus diajarkan oleh kepasnya gitu. Dan itu juga kalau sesuai dengan kondisi di sana, maka itu diterapkan gitu. Kalau misalnya tidak, maka kita kembali dituntut untuk berpikir lagi, disesuaikan dengan kondisi yang ada gitu. Dan adapun metode yang akan saya terapkan tentu tidak akan mengurangi yang sudah ada. Kemudian ada sedikit tambahan, misalnya dibuatkan schedule kira-kira apa kira-kira yang kita sepakati, jam sekian kita ngapain, terus kita buat apa, dan itu semua dibicarakan dari hati ke hati dengan anak gitu, bahwa jam sekian kita harus buat ini supaya mereka juga tidak merasa terpaksa melakukan itu, karena memang sebelumnya sudah ada kesepakatan bahwa kalau misalnya dilakukan pasti ada hadiah mungkin atau apa, kalau tidak juga mungkin ada hukuman yang disesuaikan dengan mereka gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah saya melihat bahwa mereka itu cepat bosan gitu. Artinya mungkin karena pengaruhannya di asrama terus ya, artinya karena mungkin di lingkungan itu kemudian jarang bersosialisasi dengan teman-temannya, maka sebisa mungkin ada jadwal-jadwal khusus yang bisa membuat mereka melihat dunia luar gitu. Mungkin diajak ke mall, diajak kemana itu, supaya bisa membuat mereka sedikit terhibur juga dengan kondisi yang ada. Jadi setelah kembali ke asrama, pikiran fresh, dan ketika kita arahkan untuk melakukan kegiatan yang kita inginkan, itu bisa lebih mudah karena kita sudah menyenangkan hatinya gitu. Kalau sudah senang kan mereka lebih mudah diarahkan, dan pada saat yang sama kita sudah memposisikan diri sebagai orang yang nyambung dengan mereka, karena kita tidak hanya egois untuk memikirkan diri sendiri, tapi kita juga berusaha untuk paham dengan apa yang mereka rasakan pada saat itu. Siap. Seperti itu. Ini guru banget nih namanya. Ini guru banget. Betul. Soalnya dari suaranya udah kayak guru banget. Kalau ini mah uang dagang. Saya marketingnya keluar. kayak tukang tahu ini, kayak tukang tahu ya. Ngomongnya tukang tahu nih. Emang saya tukang tahu Bang.